Pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut kita sudah terhubung melalui sambungan virtual dengan sejumlah narasumber. Sudah ada staf khusus Kepala Staf Kepresidenan Respiratori Sadam Al-Jihad, kemudian Ketua Bidang Ukhuwah MUI Zaitun Rasmin. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Nisa. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami di Berita Satu Utama. Mungkin saya yang pertama langsung saja ingin ke Mas Sadam. Mas Sadam, ini di tengah polemik yang muncul begitu ya karena keterlibatan Indonesia di BOP, sebetulnya publik banyak yang mempertanyakan alasan dari dasar keputusannya. Dasarnya seperti apa? Mungkin boleh ditegaskan kembali apa kemudian poin terpenting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada pertemuan 2 hari kemarin terkait dengan keanggotaan Indonesia di BOP ini? Iya. Dasar dari keanggotaan BOP ini adalah amanat proklamasi dan juga founding principle, yaitu alinea 1 dan alinea 4 di Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya di sini kita bisa melihat bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dan kita ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Ini adalah dasar yang pertama. Yang kedua, ketika kita berbicara dasar, di tahun 1988 Indonesia sudah mengakui Palestina merdeka. Nah, ini adalah menjadi dasar yang kedua bahwa Indonesia sudah sungguh-sungguh untuk kemudian kita berbicara kemerdekaan dan perdamaian abadi, terutama adalah kemerdekaan Palestina. Dasar yang ketiga, ini berbicara soal gagasan two-state solution oleh Pak Presiden Prabowo ketika di sidang umum PBB di bulan September. Ini yang kemudian dasar ini setelah itu ada resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 yang memang berekomendasikan untuk membentuk Board of Peace. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar untuk penguat bahwa struggle from within. Artinya Indonesia akan berjuang secara diplomasi dari dalam untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Itu yang menjadi poin utama Pak Presiden Prabowo. Jika kemudian Board of Peace ini kemudian tidak sesuai jalan dari cita-cita bangsa Indonesia untuk memerdekakan Palestina, maka sangat mudah bagi Indonesia untuk keluar dari Board of Peace. Artinya jalan untuk memerdekakan Palestina adalah jalan utama, target utama, dan jalan itu kita harapkan melalui Board of Peace. Itu yang kemudian diharapkan. Kondisional ya, nanti juga saya akan tanyakan terkait dengan pengkondisionalan ini, indikatornya apa saja kemudian agar kita bisa keluar ataupun bertahan di dalam BOP ini. Nah, saya ingin ke Pak Zaitun. Pak Zaitun, jika tadi kita sudah mendengarkan dasar keputusannya dari BOP ini dari Mas Sadam, apakah kalau dari Anda masih ada tidak sih kekhawatiran ataupun mungkin catatan-catatannya begitu ya yang tertentu dari MUI terhadap keanggotaan Indonesia dalam BOP ini? Kekhawatirannya seperti apa dari Anda? Mungkin yang paling dikhawatirkan adalah pengkhianatan Netanyahu yang selalu saja melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap gencatan senjata, dan kemudian barangkali Donald Trump tidak bisa selalu mengontrol sehingga seperti sekarang dalam gencatan senjata masih ada serangan-serangan dan kadang-kadang bantuan itu dia blokir lagi, walaupun alhamdulillah sebelumnya perbatasan sudah dibuka. Maka kami menekankan kepada Bapak Presiden di dalam pertemuan yang satu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum ya, MUI, bahwa kita harus memastikan perjuangan kita ini sampai Palestina merdeka, bukan sekedar damai lalu kemudian keadaan seperti misalnya di tepi barat yang mana kelihatan damai tapi sebetulnya mereka itu tidak berdaulat, ya, tetap dikuasai penuh oleh Zionis yang anytime Zionis bisa melakukan serangan-serangan, ya. Maka dari sisi itu, tetapi kita semua sesungguhnya sangat memahami apa yang disampaikan Bapak Presiden dan sangat baik landasan untuk masuk strategi dan termasuk mitigasinya. Ya, Bapak Presiden sudah sampaikan, bukan beliau saja, 8 negara Islam sepakat kalau tidak nanti benar-benar bisa membantu untuk perjuangan kemerdekaan Palestina, apalagi kalau sebaliknya
maka mereka sepakat semua akan keluar dari BOP ini. Ya, jadi sisi itu saja, dan kami memang berharap Bapak Presiden dapat terus membuka ruang dialog ini untuk kami bersama-sama juga memberi masukan dan bagaimana sebaiknya sikap-sikap ke depan ya untuk masalah Palestina diperjuangkan di BOP ini. Tapi Pak Zaitun, ini kan Presiden juga sudah menekankan begitu ya terkait dengan kewaspadaannya, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Mas Sadam adalah kita ada kondisional juga begitu. Ketika memang tidak sesuai dengan prinsip yang dipegang oleh Indonesia, ketergabungan ini juga bisa akan dilepaskan. Artinya memang Indonesia berharap bahwa keberadaannya ini sebagai langkah untuk mengontrol dari dalam begitu dengan 8 negara Islam yang ada di dalamnya. Menurut Pak Zaitun seperti apa? Ya, itu kita yakin sebab dengan 8 negara ini alhamdulillah bisa bahu-membahu kan, ya, bisa suara itu, dan ini sudah terbukti waktu di sidang umum setelah pidato Bapak Presiden di sidang umum itu kemudian mereka bisa mengajak bicara Donald Trump dan mereka bisa minta ya mendesak agar segera menghentikan serangan-serangan brutal dari Zionis. Dan itu berhasil sampai dibawa kepada gencatan senjata di Sarang Al-Sheikh di Mesir Oktober lalu. Nah, maka juga sangat berharap Bapak Presiden, alhamdulillah mumpung dengan kekuatan sekarang di dalam 8 negara bisa membantu rakyat Palestina sejak dini, misalnya sekarang. Ya, misalnya sekarang nih masih ada serangan-serangan. Kita berharap kasih 8 negara bisa segera menyampaikan pada Donald Trump bahwa ini ada serangan ya akan merusak BOP, akan mencederai BOP. Kalau serangan-serangan ini tidak dihentikan ya harus dihentikan sebab sudah ada landasan gencatan senjata di Oktober 2025 itu. Ini harapan kami, dan kami yakin Bapak Presiden beserta 7 negara Islam lainnya dapat melakukan itu ya. Maka tugas kami untuk selalu mendorong dan mengingatkan agar ini bisa dilaksanakan insya Allah. Oke, artinya kewaspadaan yang sudah disampaikan oleh Presiden ini juga sudah cukup menjawab begitu ya kegelisahan dari masyarakat juga. Nah, lantas Mas Adam, ini kan pemerintah menyebut bahwa keanggotaan Indonesia tadi seperti yang disampaikan adalah bersifat juga kondisional. Apa sebetulnya indikator konkret yang menentukan Indonesia bisa tetap bertahan atau justru bisa keluar dari BOP, dan kapan atau ada durasikah berapa lama tenggang waktu evaluasi itu akan dilakukan, Mas Sadam? Ya, yang pertama kita harus memahami bahwa Board of Peace ini adalah badan internasional yang dirancang berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB. Artinya di sini adalah badan resmi yang kemudian direkomendasikan melalui resolusi Dewan Keamanan PBB. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus mengetahui selain tadi ada negara-negara Islam, ada 8 negara Islam. Kita kalau misalkan kita dari 26 negara yang ada di BOP itu ada 17 negara yang mendukung kemerdekaan Palestina ketika sidang umum PBB. Artinya dalam posisi inilah yang kemudian kita bisa bermain diplomasi yang cantik dan kemudian memperjuangkan dari dalam dengan sungguh-sungguh. Dan ketika ini kemudian stagnasi, ketika ini kemudian ternyata ada dialektika yang memang mandek. Nah, ini yang kemudian pasti akan kita meminta masukan-masukan dari tadi publik. Yang tadi yang kita sampaikan ketika Pak Mensesnek juga menyampaikan ini adalah kebijakan nasional. Kebijakan nasional, keputusan nasional. Kenapa? Karena berhubungan dengan national interest, berhubungan dengan cita-cita bangsa Indonesia. Sehingga dari mantan Menlu, Wamenlu, kemudian dari Ormas Islam diundang untuk memberikan pandangan. Nah, inilah yang kemudian memperkuat untuk langkah-langkah di BOP itu. Nah, ketika nanti BOP itu kemudian stuck
Nah, ini yang akan nanti dilempar kembali, akan kita melakukan dialog lagi, apakah kemudian ini stuck, kemudian kita bisa keluar. Nah, ini yang kita sampaikan, open government. Maka pemerintahan Pak Presiden Prabowo ini adalah bagaimana menggabungkan kekuatan nation state antara bangsa dan negara itu berjalan beriringan. Apalagi ini kita melihat langkah-langkahnya adalah untuk kemerdekaan Palestina dan melalui apa, two state solution. Nah, ini yang kemudian digagas dengan Pak Presiden ketika sidang umum PBB. Oke, nah tapi selain dari pihak-pihak yang memang kemudian menyetujui begitu ya terkait dengan kemerdekaan Palestina seperti yang tadi disampaikan 17, namun dari negara-negara besar juga banyak, lebih dari 25 negara besar yang kemudian juga menolak untuk bergabung dalam BOP ini. Kita tahu juga begitu ya, kekuatannya sangat besar sekali. Tapi bagaimana kemudian pemerintah kita juga bisa menjamin keikutsertaan ini tidak melemahkan sikap konsistensi Indonesia untuk kemudian memperjuangkan satu adalah kemerdekaan Palestina begitu ya. Strateginya seperti apa? Begitupun juga dengan hubungan kita kepada negara-negara besar tersebut. Apakah juga ini akan ada keterpengaruhannya, Mas Adam? Yang harus dipahami adalah negara-negara Islam yang berada di Timur Tengah tadi sudah mendukung bagaimana kemerdekaan Palestina dan juga two state solution. Kita kalau misalkan bicara geopolitik, kita harus memahami di mana kita sedang bermain geopolitik di sini. Ini ada geostrateginya. Nah, yang diutamakan adalah lingkaran utama, tir utama adalah di negara-negara Timur Tengah yang memang notabene itu adalah mendukung kemerdekaan Palestina. Itu yang pertama. Yang kedua, itu terkait dengan negara-negara yang tidak mendukung board office. Ini tidak mendukung board office bukan berarti tidak mendukung two state solution ataupun kemerdekaan Palestina. Itu yang harus kita pahami, bahwa di sidang umum PBB itu lebih dari 100 negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Nah, sedangkan hanya sebagian kecil yang tidak mendukung kemerdekaan Palestina. Nah, kenapa kemudian ini bukan berarti tidak mendukung kemerdekaan Palestina atau perdamaian, tapi ini ketidaksukaan dengan Donald Trump ataupun Presiden Amerika yang kemudian dianggap bahwa board office ini buatan Donald Trump. Tapi sudah dijelaskan oleh Pak Presiden bahwa board office ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. Sehingga ini nanti kita akan ukur bagaimana kemudian ini kalau tidak sesuai dengan atau ada tadi bahasa ada pengkhianatan terkait cita-cita kemerdekaan Palestina dan perdamaian abadi, maka Indonesia akan mengambil sikap. Dan dalam situasi diplomasi internasional sifatnya sangat-sangat fleksibel. Tapi target utama atau tujuan utama itu tidak bisa fleksibel. Tujuan utamanya apa? Kemerdekaan Palestina dan perdamaian melalui apa? Two state solution. Itu yang harus kita utamakan. Baik kalau begitu Mas Sadam, terima kasih atas pandangan dan juga informasi yang sudah dibagikan kepada kami. Tadi kami mendapatkan informasi bahwa Anda harus segera melanjutkan aktivitas selanjutnya. Ya. Terima kasih banyak Mas Sadam, namun kami masih akan... Pak Ustadz. Baik. Ya. Mas Adam, ya sukses. Siap, Pak Ustadz. Baik, Ya. kami masih akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Zaitun ya. Saya juga masih ingin meminta pandangannya dari Pak Zaitun. Seperti yang tadi disampaikan Mas Adam, ini juga kondisional, kemudian juga ketika ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kita, Indonesia bisa saja untuk kemudian segera hengkang kaki begitu ya, melangkah ataupun meloncat pagar dari BOP ini. Namun Pak Zaitun, kalau menurut Anda batasan merah apa yang kemudian tidak boleh dilanggar oleh pemerintah begitu dalam isu Palestina ini meskipun berada di dalam forum internasional seperti BOP, batasannya seperti apa? Batasan merah yang paling strict itu adalah jangan sampai ada melucuti para pejuang Gaza, ya, karena mereka yang selama ini diserang, mereka yang selama ini mengalami genosida. Jadi kalau kemudian mengarah ke sana, melucuti, itu berarti sudah melewati garis merah. Ya, yang kedua, tidak boleh ada pengusiran warga Gaza sebagaimana isu yang berkembang. Sebetulnya dua isu ini yang sangat mengkhawatirkan masyarakat kita, bahwa jangan sampai BOP ini digunakan untuk melucuti para pejuang, ya, atau sebagai jalan mengusir Gaza dari tanah mereka. Nah,
tentu kita sebagai Indonesia yang punya pengalaman panjang perjuangan itu ya sangat sakit kalau ada melucuti itu yang menyebabkan terjadinya arek-arek Surabaya. Kan gara-gara pasukan sekutu mau melucuti senjata dari para pejuang kita. Nah, insya Allah kita yakin Pak Prabowo, negara lain Islam lainnya tahu bahwa ini garis merah, ya. Bahkan kami dengar, andaikan pasukan Indonesia juga dikirim, Pak Prabowo sudah menegaskan, ya, itu tidak akan mungkin digunakan untuk membentuk saudara-saudara kita di Palestina, ya. Ini benar-benar untuk mewujudkan bagaimana menjaga perdamaian di sana. Ya. Nah, itu yang ketiga. Ini jaga garis merah kalau misalnya sekarang serangan Zionis ini, ya, yang sekarang bertambah lagi, kalau terus bertambah dan tidak bisa dihentikan oleh BOP, nanti orang akan mengatakan apa gunanya BOP, ya kan? Ya, apa gunanya BOP itu kalau serangan-serangan ini tidak bisa dihentikan dan juga bantuan tidak bisa maksimal masuk. Nah, ini yang kita harapkan, peran penting, dan saya setuju tadi dikatakan dari dalam malah memungkinkan Presiden Prabowo bersama pemimpin 7 negara tadi bisa bicara langsung dengan Pak Donald Trump untuk meminta itu dihentikan. Kalau tidak, ya berarti tidak gunanya dan lebih bagus keluar dari situ agar kemudian bisa memberi tekanan yang lebih besar dari masyarakat Islam ataupun masyarakat internasional. Artinya jangan sampai kemudian mencederai keberadaan dari BOP itu sendiri, begitu kita harapkan bahwa tujuan dari negara Indonesia juga untuk bergabung ini dapat tercapai. Begitu, terima kasih kalau begitu atas pandangan yang sudah disampaikan Pak Zaitun. Ada yang menarik nih, saya mau sampaikan setuju. Silakan, singkat saja Pak Zaitun. Negara-negara yang menolak, terutama negara Eropa, ya, sekutu Amerika Selatan ini, malah saya gembira, ya. Baguslah mereka menolak, karena selama ini mereka juga bersekutu dengan Zionis melakukan serangan ke Gaza, Palestina. Terima kasih. Baik, Ketua Bidang Ukhuwah MUI Zaitun Rasmin, terima kasih banyak. Salam sehat selalu, selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Pak Zaitun. Ya. Baik, pemirsa, kami masih akan melanjutkan perbincangan terkait dengan pertemuan Presiden dengan sejumlah tokoh yang membahas keanggotaan dalam Dewan Perdamaian yang digagas oleh Donald Trump. Sudah ada mantan Wakil Menteri Luar Negeri sekaligus pendiri dan juga Ketua Foreign Policy Community of Indonesia. Sudah ada Pak Dino Patijalal. Kita sapa Pak Dino. Pak Dino, selamat malam. Selamat malam. Baik, Pak Dino, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu. Tadi kami sudah berbincang bersama dengan Mas Adam, kedua juga Pak Zaitun, begitu ya. Tapi saya juga ingin mengetahui dari pandangan Anda, Pak Dido. Kalau dari Bapak sendiri ini kita sempat mendapatkan informasi bahwa Anda juga terkejut dengan jalannya pertemuan. Memang sebetulnya seperti apa sih Pak jalannya pertemuan kemarin? Mungkin bisa digambarkan, karena kita tahu sebelumnya Pak Dido juga sempat kontra begitu ya terkait dengan keterlibatan Indonesia berada di BOP untuk kemudian pergi ke sana, kemudian ada perubahan pikiran, ada perubahan pandangan di sana. Penjelasan apa yang kemudian Anda dapatkan dari Presiden Prabowo Subianto, Pak Dino? Terima kasih sudah mengundang saya. Pertama, tidak ada perubahan posisi dari saya, ya. Dalam arti posisi saya sebagai Ketua Foreign Policy Community of Indonesia adalah kita masuk di dalam Board of Peace, tapi kita sadar banyak lampu kuningnya, ya, banyak resikonya, dan kita harus bisa menyimpan opsi untuk keluar dari Board of Peace begitu resiko-resiko itu timbul, ya, dan itu adalah posisi kita. Dan sewaktu menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo, itu yang dinyatakan oleh Presiden Prabowo, ya. Makanya saya bilang bahwa beliau cukup realistis karena beliau masuk dalam Board of Peace dan menyadari ada kemungkinan gagal, ada resiko ini dan itu, sehingga kita harus hati-hati. Jadi menggabung ke Board of Peace itu bukan harga mati dan tidak naif gitu ya. Jadi dengan itu kami bisa go along, ya, sama dengan ormas-ormas lain, bahwa kami tetap dalam posisi kami gitu ya. Dan juga mengenai isu yang sensitif, yaitu setoran 17 triliun
saya menyampaikan kepada Presiden itu dalam pertemuan bahwa kami tidak setuju dengan setoran 17 triliun itu karena berbagai hal, tapi salah satunya adalah ini sama dengan 50 tahun iuran Indonesia untuk PBB, dan nanti juga PBB bisa kecil hati ya karena PBB sekarang sedang krisis keuangan. Amerika menarik dananya, dan pada saat yang sama kita justru memberikan 17 triliun rupiah kepada Board of Peace-nya yang dibentuk oleh Donald Trump, suatu organisasi internasional yang banyak ininya ya, banyak kelemahannya dan juga banyak cacatnya dan belum tahu arahnya kemana gitu ya. Jadi kalau dari posisi kami, Indonesia tidak perlu menjadi anggota permanen karena resikonya masih terlalu tinggi gitu ya. Jadi itu posisi kami, tidak bergeming sebetulnya, tapi kami sepakat jalankan terus, tapi waspadai berbagai ranjau dan resikonya. Jalankan terus tapi waspadai ranjau dan juga resikonya. Jadi untuk catatan memahami berbagai resiko yang tadi Anda sampaikan, sebetulnya mungkin bisa digambarkan secara detail kepada pemirsa begitu ya. Banyak lemahnya, banyak cacatnya. Ini seperti apa Pak Dino? Yang paling serius tentu adalah bahwa ini diketuai oleh Donald Trump yang mempunyai posisi tidak sejajar dengan anggotanya. Ini ada dalam piagam gitu ya. Jadi dia bisa menyetujui atau menolak kesepakatan atau agenda dari para anggota board gitu ya. Dan dia juga tidak mempunyai batas waktu sebagai ketua. Jadi ini benar-benar bisa menjadi private multilateral institution Board of Peace ini ya. Jadi suatu organisasi internasional yang pribadi sifatnya gitu. Nah ini resikonya tentu tinggi. Tapi pada saat yang bersamaan negara-negara Arab ya itu mengakui bahwa yang ternyata bisa memaksa Israel untuk melakukan gencatan senjata dan 20-point plan yang menjadi yang didukung oleh Dewan Keamanan PBB itu adalah Donald Trump. Ya, jadi itu ada aspek ininya ya, aspek asetnya, leverage-nya gitu ya. Jadi Board of Peace ini memang ada positif dan negatifnya, dan kita tidak boleh naif dan kita harus waspada dengan segala kekurangannya gitu ya. Oke, meski begitu kita disebut begitu ya berhati-hati sebagaimana yang Presiden Prabowo sampaikan, juga kehati-hatiannya ada ruang juga untuk menarik diri apabila kemudian keikutsertaannya bertentangan dengan prinsip yang kita miliki. Namun dalam pelaksanaannya saya ingin mengetahui apakah Anda pun optimiskah ketika memang hal itu terjadi, Indonesia bisa tidak mengikuti porosnya, tidak mengikuti arusnya begitu ya, dalam artian memang tetap menjunjung tinggi kepentingan negara kita sebagaimana adalah untuk kemerdekaan Palestina itu sendiri, artinya tidak melemah di hadapan Amerika Serikat. Seperti apa keoptimisan Anda? Ya, itu pertanyaan yang terbesar yang ada di benak kita semua ya. Jadi waktu kita bertemu dengan Presiden Prabowo kemarin itu, beliau menyatakan tidak akan ragu keluar dari Board of Peace kalau bertentangan dengan kepentingan Indonesia atau juga dengan perjuangan bangsa Palestina. Yang perlu dirumuskan menurut saya cara praktis oleh Istana maupun oleh Kementerian Luar Negeri, apa itu matriksnya itu. Jadi apa hal-hal yang secara jelas kalau dilanggar itu berarti kita akan siap untuk keluar dari Board of Peace itu gitu ya. Jadi perlu dari sekarang disiapkan juklak praktisnya gitu ya. Apa hal-hal yang membuat kita harus keluar gitu ya. Dan itu tentu harus ditentukan oleh pemerintah. Dari kami ada catatan sendiri. Nah, kami sedang membuat statement juga video analisis mengenai hal ini ya. Tapi pemerintah harus mempunyai rumusan juklak sendiri mengenai hal ini. Iya. Tapi Pak Dino, saya ingin mengetahui juga kalau dari pandangan Anda sebetulnya dengan
terbentuknya ataupun kehadiran dari BOP ini sebetulnya memang sudahkah mewakili dari posisi Palestina begitu ya, karena banyak juga pihak yang menyatakan bahkan sampai 25 negara lebih memang menolak untuk kemudian bergabung di dalam BOP ini karena memang tidak sepenuhnya mewakili Palestina itu sendiri. Menurut Anda seperti apa, Pak Dino? Ya, pertama itu adalah kelemahan terbesar dari Board of Peace, yaitu tidak ada perwakilan Palestina ya. Maksudnya perwakilan Palestina ini kan mereka bilang ada di komite eksekutif yang akan memimpin melaksanakan pemerintahan di Gaza itu ada orang Palestinanya. Tapi kan dia bukan perwakilan politik Palestina gitu ya. Kebetulan dia adalah orang Palestina gitu ya, tapi bukan perwakilan dari entitas politik Palestina. Jadi itu suatu hal yang saya pertanyakan. Dan kemudian di Board of Peace juga disampaikan bahwa tidak ada perwakilan Palestina, pemerintah Palestina gitu ya. Tapi Israel diundang dan akan hadir. Sementara saya juga bisa berargumentasi, kan sebagian besar masyarakat dunia, negara dunia sudah mengakui statehood Palestina gitu ya, Palestinian State gitu. Jadi kenapa tidak bisa ada di Board of Peace? Palestina sendiri punya kedutaan besar di Jakarta dan di berbagai negara dunia gitu ya. Jadi kenapa tidak bisa ada perwakilan mereka di Board of Peace? Jadi itu satu kelemahan dan satu hal yang kita jangan pernah capek atau lengah menekan Amerika sebagai ketua board gitu. Kenapa nggak ada perwakilan Palestina? Dan apalagi nanti kalau ada perundingan suatu hari ya antara Israel dan Palestina, Israelnya ada kursi yang mewakili negosiator mereka, tapi Palestina berarti kosong dong. Dengan siapa mereka harus berunding kalau tidak ada perwakilannya? Dan siapa yang menunjuk perwakilan Palestina? Apa ditunjuk oleh ketua Board of Peace atau pihak-pihak luar? Kan nggak benar. Harusnya orang Palestina yang mewakili secara resmi warga Palestina sendiri gitu. Jadi ada kelemahan ini yang saya kira Indonesia perlu selalu menanyakan dan menekan kepada para anggota Board of Peace termasuk kepada Amerika Serikat sendiri. Oke, baik. Artinya memang ketika memang ada skenario perundingan terkait dengan hal ini, posisi Indonesia untuk bisa menekan dari ketua itu sendiri, Donald Trump, Amerika Serikat begitu ya, artinya menjadi langkah untuk mengontrol dari dalam posisi Indonesia di sana. Tapi Pak Dino, apakah kemudian juga Anda masih memiliki sikap keoptimisankah bahwa kita juga masih bisa mengontrol dari dalam untuk kemudian tidak ikut begitu ya dalam poros yang sama? Artinya jika memang menginginkan ada perwakilan Palestina di dalamnya ketika ada perundingan itu, mengapa tidak sejak awal, mengapa tidak sejak didirikan ataupun dibentuk dari BOP ini kemudian juga dimasukkan terlebih dahulu dari perwakilan Palestina? Sebelum Anda menjawabnya Pak Dino, kita akan jeda terlebih dahulu. Kita akan menyaksikan saat ini tengah ada kedatangan dari PM Perdana Menteri Australia Albanese yang baru saja tiba di Bandara Ladut Halim Perdana Kusuma Jakarta. Ini menjadi kali keduanya tiba ke Indonesia. Ini kalau kita ketahui pemirsa, kita ketahui bahwa Perdana Menteri Australia Anthony Albanese ini juga kembali ke Indonesia dijadwalkan sejak tanggal 5 hari ini sampai dengan 7 Februari 2026 untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Sudah ada sejumlah pihak yang menerima kedatangan dari PM Australia, tampak dari Menteri Luar Negeri Sugiono juga hadir di sana. Kita akan ikuti bersama karena nanti PM Australia juga akan langsung bergerak menuju ke Istana Negara Jakarta bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.
Dan menurut Kedutaan Besar Australia di Jakarta, pemirsa, terkait dengan agenda dari PM Australia, yakni ada undangan dari Presiden Prabowo Subianto dan juga tentunya diharapkan nantinya pertemuan dari bilateral dari PM Australia dan juga Presiden Prabowo Subianto ini akan menghasilkan dialog yang produktif untuk menghasilkan kerjasama bilateral antara kedua negara Indonesia dan Australia. Dan pemirsa, kami akan langsung saja kembali mengajak Anda untuk berdiskusi bersama dengan Pak Dino. Pak Dino, tadi mohon maaf saya jeda sedikit begitu ya, mungkin dari pertanyaan tadi yang menggantung bisa dijawab. Pak Dino, silahkan. Gini, pertama, kalau saya masih ingat pertanyaannya ya, kalau Anda menanyakan kans Board of Peace itu berhasil, menurut saya sejujur-jujurnya less than 50-50, ya, di bawah 50%, right? Dan dalam waktu bersamaan Board of Peace ini banyak disorot masyarakat ya ketika saya menyatakan ini, tapi ini realitanya ya, ini statement of fact, ini faktanya. Ini adalah satu-satunya opsi yang ada sekarang ini. Ya. Mungkin ke depan ada lagi opsi lain ya, tapi sekarang ini opsi yang ada untuk gencatan senjata dan secara konseptual ya, untuk statehood Palestina, ya, kemerdekaan Palestina, hitam di atas putih itu adalah yang 20-point plan yang menghasilkan Board of Peace ini, ya, 20-point plan yang dihasilkan oleh Presiden Trump ya. Dan dari Tiongkok tidak ada opsi lain, tidak ada usulan lain. Dari Uni Eropa juga tidak ada usulan lain. Dari Rusia tidak ada. Dari Afrika tidak ada. Dari Timur Tengah pun dari Arab Saudi tidak ada. Malah Arab Saudi yang bergabung dengan opsi ini. Dari Turki juga nggak ada, bahkan Turki juga bergabung dengan opsi ini. Jadi saya tahu waktu saya bikin statement kemarin banyak yang menyorot ya, tapi itu adalah realitanya, faktanya gitu ya. Kalau ada opsi lain, please let me know apa ya. Nah, jadi dengan kata lain, ini opsi yang banyak kekurangannya ya, bahkan orang bilang juga ada cacatnya gitu ya. Tapi ini adalah opsi yang sedang in play at the moment. Nah, Indonesia pilihannya adalah kita mau di luar atau di dalam. Nah, kalau kita lihat kan konsensusnya adalah kita di dalam, tapi kita harus hati-hati banyak keranjaunya. Ya, sebetulnya kalau saya mendengar penjelasan dari Anda, begitupun juga dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya dari berbagai tokoh dan juga pihak, ini cukup mengganggu begitu ya, karena kita seperti dihadapkan pada ketidakberdayaan dari kekuatan adidaya begitu ya. Lantas kalau melihat dinamika global hari ini, Pak Dino, saya ingin mengetahui pandangan Anda konflik di Timur Tengah begitu ya. Menurut Anda langkah yang paling realistis agar kemudian Indonesia juga tetap bisa dipercaya oleh dunia, karena kita juga mendukung terkait dengan perdamaian Palestina. Namun ada sejumlah negara besar juga yang tidak ikut serta dalam BOP ini. Apakah kemudian akan mempengaruhi hubungan kita dengan mereka dan bagaimana kita akan tetap bisa dipercaya oleh bagian negara lain untuk konsisten membela perdamaian sekaligus juga keadilan untuk rakyat Palestina? Menurut Anda seperti apa yang paling realistis? Jangan lupa North Star kita, tujuan yang paling utama, yaitu untuk mencapai kemerdekaan Palestina gitu ya. Jadi kalau ada negara yang tidak ikut ya, sementara ini nggak apa-apa. Tapi intinya kalau kita berhasil mendorong dan menekan Amerika dan Israel ya, kita berhasil itu maksudnya kita dengan negara-negara mayoritas Muslim 5 atau 6 di Timur Tengah, kita, Pakistan dan anggota board lainnya, untuk menghasilkan suatu perundingan antara Israel dan Palestina ke arah kemerdekaan Palestina, itu adalah tujuan utama kita ya. Jadi kalau ada negara lain yang di luar dari Board of Peace itu, kita bisa meminta mereka untuk mendukung proses ini dari luar misalnya ya. Terserah aja, mereka bisa melobi Israel dan Amerika dari luar. Tapi kalau ini tidak terjadi, perundingan ini tidak pernah tercapai, komitmen ini tidak pernah tercapai, berarti Board of Peace ini sudah menurut saya gagal untuk mencapai misinya sesuai dengan mandat PBB. Dan mungkin pada saat itulah kita sudah mulai memikirkan bahwa Board of Peace ini tidak ada
tidak ada manfaatnya, bahkan mungkin bisa menjadi suatu proyek real estate di Gaza yang meminggirkan dan membungkam rakyat Palestina gitu ya. Jadi kita harus jelas sekali apa yang kita ingin tujukan dari Board of Peace ini, dan bukan hanya sekedar mendambakan kemerdekaan Palestina, tapi kita harus punya game plan, harus punya strategi yang menuntut kepiawaian dari para diplomat kita, tentu termasuk presiden kita dan Menlu kita, untuk bisa melobi dengan gigih untuk mewujudkan hal ini gitu. Baik, kita berikan waktu bagi negara-negara yang bergabung di BOP untuk kemudian bisa memberikan hasil dan juga menciptakan perdamaian maupun keadilan bagi seluruh pihak. Terima kasih kalau begitu atas pandangan yang sangat komprehensif yang sudah disampaikan Ketua Foreign Policy Community of Indonesia, Bapak Dido Patijalal. Selamat malam, selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Diskusi ini dua arah nih, jadi bukan satu arah ya. Presiden Prabowo itu mempunyai pendekatan yang realistis. Semua ini beliau tampung, beliau respon.